tanaman kopi dan kakao merupakan dua komoditas unggulan perkebunan yang memiliki peranan besar dalam perekonomian Indonesia. Tidak hanya menjadi penyumbang devisa negara, kedua komoditas ini juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani di berbagai daerah loh. Mulai dari Sumatera, Sulawesi, hingga Jawa. Teman-teman, tahu nggak sih, Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen kopi dan kakao terbesar di dunia. Kita menghasilkan beragam varietas kopi berkualitas seperti Arabica dan Robusta, serta biji kakao dengan cita rasa khas yang digemari pasar internasional. Dengan permintaan global yang terus meningkat, pemerintah bersama para petani terus berupaya meningkatkan kualitas dan produktivitas melalui budidaya yang tepat dan berkelanjutan. Lalu, bagaimana sih cara membudidayakan tanaman kopi dan kakao yang baik dan benar? Mari kita simak video berikut ini. Pada budidaya tanaman kopi, tahapan pertama yang dilakukan adalah pembenihan. Proses pembenihan sangat penting karena menentukan kualitas tanaman yang akan dibudidayakan. Bibit yang baik akan menghasilkan tanaman yang sehat, tumbuh optimal, dan memiliki potensi produksi yang tinggi. Dalam praktikum ini, benih yang digunakan adalah kopi Robusta Propelegetim. Media tanam yang digunakan adalah campuran kompos dan tanah dengan perbandingan 1:2. Tujuan penggunaan media ini adalah menambah nutrisi tanah sehingga bibit dapat tumbuh lebih subur pada fase awal. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu cetok, polybag, media tanah, kompos, serta air. Setelah polybag terisi media, dilakukan penambahan pupuk vertipos sebanyak 20 gram untuk 10 polybag atau setara 2 gram per polybag. Pupuk ini berfungsi merangsang pertumbuhan akar, memperbaiki struktur tanah, menetralkan pH, serta meningkatkan ketahanan bibit. Dengan pemberian pupuk yang tepat, bibit kopi akan tumbuh lebih kuat sejak awal. Setelah tahap pembibitan selesai, kami juga melakukan pemupukan pada tanaman kopi dewasa loh. Pemupukan dilakukan pada tanaman kopi yang telah berumur sekitar 20 tahun. Metode yang digunakan adalah tabur melingkar pada pangkal batang, menggunakan campuran dua jenis pupuk yaitu urea sebanyak 200 gram dan ZA sebanyak 200 gram. Pemberian nutrisi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan menjaga kesehatan tanaman. Setelah pemupukan, kami masuk ke tahap berikutnya yaitu proses pindah tanam bibit kopi. Bibit kopi siap dipindahkan pada umur sekitar 14 bulan dengan 8-10 pasang daun sejati. Bibit harus sehat, batang tegak, dan memiliki akar yang kuat. Lahan disiapkan dengan membersihkan gulma dan membuat lubang tanam berukuran 40 cm kedalaman, 40 cm lebar atas, dan 40-45 cm lebar bawah. Bibit dipindahkan dengan hati-hati dengan membuka polybag lalu ditanam tegak di tengah lubang. Setelah bibit tertanam, dilakukan penyiraman hingga kapasitas lapang untuk menjaga kelembapan tanah. Selain penanaman, kami juga melakukan pengendalian OPT pada tanaman kopi menggunakan insektisida Kurakron dengan dosis 2 ml per liter. Penyemprotan dilakukan merata pada seluruh bagian daun untuk menjaga tanaman tetap sehat dan bebas hama. Setelah pindah tanam selesai, perawatan lanjutan diperlukan untuk memastikan pertumbuhan tanaman tetap optimal. Salah satunya adalah pemangkasan. Sebelum melakukan pemangkasan, praktikan terlebih dahulu mendapatkan materi mengenai teknik pemangkasan yang baik, termasuk pemangkasan Mercy dan pemangkasan dua arah. Pada tanaman kopi kelompok kami, teknik yang digunakan adalah pemangkasan Mercy. Teknik ini dilakukan dengan memangkas cabang secara berlawanan arah jarum jam, memutar dari bagian atas hingga ke bagian bawah batang. Tujuan pemangkasan ini adalah mengurangi kompetisi penyerapan hara dan cahaya, serta menghilangkan cabang tunas air yang tidak produktif.
Dengan pemekasan yang tepat, tanaman dapat tumbuh kembali dengan lebih produktif. Dengan mengikuti seluruh tahapan dari pembenihan, pemupukan, pindah tanam, hingga pemangkasan, diharapkan tanaman kopi dapat tumbuh sehat dan menghasilkan produksi yang optimal. Terima kasih telah mengikuti proses budidaya ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah menyelesaikan tahapan budidaya tanaman kopi, kini kita beralih ke komoditas unggulan lainnya, yaitu tanaman kakao. Tanaman kakao ini merupakan bahan baku utama coklat loh, dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi di Indonesia. Kakao menjadi salah satu tanaman perkebunan yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Untuk menghasilkan kakao yang berkualitas, teknik budidaya yang tepat harus diterapkan mulai dari persiapan lahan, penanaman bibit, hingga pemeliharaan. Tahapan awal yang dilakukan dalam praktikum budidaya tanaman kakao yaitu dengan penanaman bibit kakao ICCRI 08H. Bibit ini ditanam pada polybag yang telah berisi media tanam tanah dan kompos. Pada praktikum yang kami lakukan, kegiatan dimulai dengan penanaman bibit kakao yang telah berumur 14 hingga 15 bulan. Bibit kakao ditanam pada lahan yang telah dibersihkan dari gulma, untuk memastikan tidak ada tanaman pengganggu yang bersaing memperebutkan nutrisi. Setelah area bersih, lubang tanam dibuat dengan kedalaman sekitar 30 hingga 40 cm. Bibit kakao dimasukkan dengan posisi tegak, lalu lubang ditutup kembali menggunakan tanah. Alat dan bahan yang digunakan dalam penanaman antara lain cangkul, timbangan digital, bibit kakao, serta pupuk urea, TSP, dan KCl. Kegiatan selanjutnya adalah pemupukan pada tanaman kakao yang sudah berumur lebih dari 4 tahun. Pemupukan dilakukan menggunakan 3 jenis pupuk, yaitu pupuk urea sebanyak 220 gram, pupuk TSP sebanyak 180 gram, dan pupuk KCl sebanyak 170 gram. Sebelum pemupukan, dibuat piringan melingkar mengikuti tajuk tanaman sedalam 10 hingga 15 cm. Pupuk kemudian ditaburkan di dalam piringan, lalu ditutup kembali dengan tanah. Cara ini membantu pupuk terserap optimal oleh akar tanaman. Setelah penanaman dan pemupukan selesai, tahap perawatan berikutnya adalah pemangkasan untuk mengatur pertumbuhan tanaman kakao. Pemangkasan pada tanaman kakao dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pemangkasan bentuk, pemangkasan total, dan pemangkasan tunas air atau wiwilan. Pemangkasan bentuk bertujuan untuk membentuk kerangka cabang yang seimbang serta memperbaiki aerasi kebun. Pemangkasan total dilakukan untuk meremajakan tanaman secara menyeluruh, sedangkan pemangkasan tunas air bertujuan menghemat nutrisi agar tidak terserap oleh cabang yang tidak produktif. Proses pemangkasan diawali dengan mengidentifikasi cabang yang tumbuh ke arah dalam tajuk, cabang yang mengganggu, dan tunas air. Setelah itu, disisakan 3 cabang utama yang produktif untuk mendukung pertumbuhan dan pembentukan buah. Setelah pemangkasan, tahap berikutnya adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Pengendalian OPT dilakukan dengan menyemprotkan insektisida jenis Curacron. Dosis yang digunakan adalah 2 ml per 1 liter air dengan perbandingan pencampuran 2:1. Penyemprotan dilakukan secara merata pada seluruh bagian daun dan batang untuk memastikan perlindungan menyeluruh dari serangan hama. Melalui rangkaian kegiatan budidaya, mulai dari penanaman, pemupukan, pemangkasan, hingga pengendalian OPT, tanaman kakao dapat tumbuh sehat dan produktif. Teknik budidaya yang baik sangat menentukan kualitas dan kuantitas hasil panen kakao.